Selamat datang di Mayobi hari ini Jumat 1 Mei 2020. Selamat Hari Buruh Internasional ya, atau May Day buat semua para pekerja di manapun lah. Semoga nasib baik selalu ada buat kita semua ya. Amin. Teman-teman, episode kali ini gue pengen banget nge-share tentang pengalaman horor pertama gue. Dan ini satu-satunya sih seingat gue. Dan semoga nggak akan pernah lagi terjadi ya. Jadi pengalaman gue ngobrol dengan sosok perempuan di rumah. Jadi pertama kali gue datang ke Lombok itu sekitar 5 tahun lalu. Gue numpang tinggal di rumah dinas teman gue. Kira-kira sekitar 5 bulan lah. Kemudian dari situ gue memutuskan untuk ngekos. Tapi sial, baru beberapa hari di kos, gue kemalingan. Kosan gue dibobol orang, terus salah satu handphone gue hilang. Dan dari situ akhirnya gue bersama dengan 2 orang teman gue lainnya memutuskan untuk mencari rumah yang bisa kita kontrak dan berniat untuk tinggal bertiga. Setelah beberapa hari nyari, akhirnya gue dapet rumah. Rumahnya lumayan besar. 2 lantai. Ada 3 kamar tidur dengan 2 kamar mandi. Dan menurut gue ukuran rumah dan juga fasilitas ini cocok untuk ditempatin 3 orang. Dan rumah ini pemiliknya adalah seorang Bali yang ternyata rumahnya sudah lama kosong. Jadi waktu kita lihat masih kotor, terus pas kita sudah deal, dia bilang nanti rumahnya kita bersihkan dulu ya, soalnya udah beberapa bulan kosong katanya. Ya udah, jadi kita nunggu untuk dia bersihkan dan akhirnya baru kita tempatin itu rumah. Gue coba gambarin dulu rumahnya ke kalian ya. Rumahnya ini ada di dalam klaster dengan satu pintu gerbang. Jadi akses keluar masuk ke perumahan itu tuh cuman satu aja gitu. Klaster satu pintu lah gitu ya. Rumahnya mungkin rumah tipe 36 tapi sudah dimodifikasi full bangunan. Jadi nggak ada sisa tanah kosong kecuali ada garasi di bagian depan dan ada sedikit terasnya. Itu juga nggak luas-luas amat gitu ya. Garasinya muat lah 1 mobil, terus di depannya ada teras ya untuk naruh 1 jemuran cukup lah gitu. Nah, di depan rumahnya, tepatnya di luar pagar, ini ada pohon mangga yang lumayan rindang. Di dekatnya pohon mangga itu ada pohon belimbing, tapi posisinya si pohon belimbing ini tumbuh dari dalam pagar. Jadi kalau mangga itu adanya di luar pagar, sementara si belimbing ini adanya di dalam pagar gitu ya. Dan di bawah pohon belimbing ini ada unggakan tanah, semacam bekas bangunan kecil gitu, yang katanya itu bekas tempat ibadah yang punya rumah sebelum mereka membangun tempat ibadah di lantai 2. Kamar pertama ini ditempatin sama teman gue. Posisinya dia paling depan, dimana jendela kamarnya ini pas banget ada di depan unggakan yang tadi yang gue ceritain. Sementara di sebelahnya, ini pintu masuk ke kamar itu bersebelahan dengan pintu kamar mandi pertama. Dan kamar tidur satunya itu adalah kamar gue, posisinya di belakang dan di bawah tangga. Kalau misalnya gue buka pintu, gue bisa langsung ngeliat jendela depan yang terhubung dengan garasi. Ya, jadi kalau misalnya kita ngadep ke rumah, itu kamar temen gue berada di depan paling kanan, sementara kamar gue itu berada di belakang paling kiri bagian rumah. Nah, kamar mandi yang kedua ini posisinya ada di dapur, di bagian belakang rumah. Dimana ukurannya dapur ini lebih luas dibandingkan dengan ruang tengah dari rumah ini. Kayaknya sih ini dulu tanah kosong gitu ya, karena bangunannya kelihatan banget kalau itu tambahan.
Nah, kamar mandi yang satunya ini ada di area dapur sini, berarti ada di bagian luar sebenarnya, tapi karena dibangun kemudian diatapin, jadi kayak satu bangunan gitu, padahal dia posisinya itu ada di luar sebenarnya. Dan di depan kamar mandi yang kedua ini ada bekas pompa air manual yang sudah nggak kepake. Mungkin kalian pernah lihat lah ya, pompa air manual. Ya seperti itu. Nah, disinilah tempat gua dan teman-teman gua biasanya mencuci baju. Karena ada space untuk mencuci di depan kamar mandinya, akses ke air juga mudah, jadi kita kebanyakan mencuci pakaian di situ. Sementara di lantai 2 itu cuman ada satu kamar. Jadi kalau kita naik ke lantai 2, posisi tangga terakhir itu langsung mengarah ke pintu kamar di lantai 2 itu. Nah, di lantai 2 ini ada balkonnya nih. Balkonnya lumayan luas. Dan ini yang dijadikan tempat ibadah yang punya rumah setelah mereka pindahkan yang dari bawah tadi. Kalau mungkin kalian pernah ngeliat rumah orang Hindu Bali, ya kira-kira seperti itulah ornamen-ornamennya gitu ya. Ada kayak tempat ibadah yang bentuknya menyerupai pura-pura kecil. Nah, seperti itu. Gua nggak tahu namanya apa gitu. Bangunan-bangunan yang berbentuk pura-pura itu atau candi-candi itu sudah gak ada, tapi ornamen-ornamen itu masih ada. Jadi masih bisa tahu lah kalau ini adalah bekas tempat ibadah mereka gitu. Nah, balkon ini akhirnya karena nggak kepake, jadi tempat ngejemur pakaian buat gua dan teman-teman gitu ya. Karena posisinya tanpa atap, terus juga tinggi. Jadi kalau ngejemur pakaian di situ lebih cepat kering dibandingkan kalau misalnya kita ngejemur di belakang. Di dapur itu yang di pompa air itu sebenarnya juga tanpa atap gitu ya. Tapi lebih enak di atas karena lebih cepat kering. Nah, pintu menuju ke balkon ini rusak, teman-teman. Sama yang punya rumah, gagang pintunya ini dililit dengan tali. Talinya itu mirip tali pramuka gitu, kayak bahan sumbu gitu. Dan si tali ini dililit sedemikian rupa dari handle depan dari handle dalam ke handle luar gitu, dililit-lilit berkali-kali, yang fungsinya adalah untuk ngeganjel supaya ketika ditutup pintu ini nggak gampang kebuka gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngebuka atau nutup pintu ini tuh butuh tenaga ekstra, dan pasti ketika kita buka atau nutup pintu ini nih bakal nimbulin suara kayak kita mendobrak pintu gitu, karena memang kencang sekali pintu ini diganjelnya gitu sama lilitan-lilitan tali tadi. Rumahnya enak sebenarnya karena besar, jadi kayak kerasa adem gitu rumahnya. Terus hening karena nggak banyak anak-anak di sana kecuali sore, karena di sore di sana ada tempat ngaji untuk anak-anak kecil gitu. Secara kenyamanan enak lah, apalagi untuk istirahat gitu ya. Yang disayangkan itu cuma 2 orang tetangga paling depan. Pas banget di depan rumah itu ada 2 rumah. Mereka tuh agak reseh gitu, suka kepo, suka ngegosip. Bapak-bapaknya, tapi bukan ibu-ibunya, bapak-bapaknya. Nah, ini sebenarnya yang bikin kita nggak nyaman tinggal di situ gitu. Karena kalau apa-apa kayak diliatin, mereka sering ngomongin kita gitu-gitu. Hampir 1 tahun lah ya kayaknya gua tinggal di situ, nggak ada sesuatu yang aneh terjadi di situ. Minimal yang gua rasain ya, gua nggak tahu kalau teman-teman gua. Sampai akhirnya hal ini kejadian. Begini ceritanya, teman-teman. Gue ingat sekali itu adalah malam Jumat. Gue cuma berdua dengan teman gue yang kamarnya di bawah, sama-sama di bawah. Karena teman gue yang kamarnya di lantai atas itu dia lagi tugas untuk ngantar jenazah ke seberang pulau. Nah, malam itu nggak tahu kenapa gue nggak bisa tidur. Gue ngerasa udara malam itu panas banget, dan gue coba untuk tidur tapi tetap aja nggak bisa gitu. Biasanya kalaupun gue nggak bisa tidur ya paling gue mainin handphone atau menghayal gitu kan, dan sampai akhirnya nanti gue ketiduran dengan sendirinya gitu. Tapi malam ini tuh beda. Waktu itu pokoknya beneran gue ngerasa gelisah sekali, dan akhirnya gue memutuskan ke ruang tengah untuk cari angin dan ngerokok. Karena ngerasa panas, gue bukalah pintu depan, pintu utama ya. Gue buka supaya ada angin yang masuk gitu, dan gue ngerasa adem gitu ya.
Dan gua nggak tahu waktu itu jam berapa, yang jelas pasti sudah tengah malam karena teman gua sudah tidur, dan gua juga nggak tahu seberapa lama gua ada di ruang tengah itu. Yang jelas gua sudah menghabiskan beberapa batang rokok, dan akhirnya gua mulai ngerasa ngantuk nih. Setelah beberapa rokok habis, terus gua ngerasa ngantuk, dan akhirnya gua masuk ke kamar. Gua nggak lupa untuk nutup dan kunci pintu utama tadi. Gua ke kamar, gua bersiap untuk tidur. Gua ini kan punya riwayat vertigo. Jadi kalau misalnya tidur itu harus dalam kondisi yang gelap total. Jadi semua lampu gue matiin dan gue hidupin kipas angin gitu karena gue masih ngerasa agak gerah gitu. Begitunya gue mulai mau terlelap gitu ya, tiba-tiba ada sesuatu yang noel-noel kaki gue. Gue pikir itu tuh selimut yang gak kepake, kemudian karena ketiup kipas angin gua yang gua pasang swing gitu. Nah itu gua pikir itulah yang akhirnya noel-noelin kaki gua gitu. Jadi gua gak gubris, biasa aja. Tapi gerakan noelnya ini konstan gitu. Kalau misalnya kipas angin yang posisinya swing atau muter kan ketika anginnya aja ke arah situ ada benda yang bergerak, ketika dia tidak, ya enggak harusnya gitu ya. Tapi ini konstan, Noel. Gitu. Tetap aja gue cuekin sampai akhirnya Noelan itu diiringi dengan suara orang memanggil nama gue. Gitu kan, kira-kira gitulah. Akhirnya gue kebangun dong karena gue ngerasa ada yang manggil gue, ada yang noel gue kebangun. Dalam posisi yang masih tidur miring, gue tidur miring menghadap ke pintu kamar gue gitu ya. Terus gue ngebelakangin tembok, gue ngelirik ke arah kaki gue, dan ternyata kita sudah ada perempuan yang duduk di situ. Duduk di kasur gua, tepat di samping kaki gua. Aneh banget gitu. Tapi yang bikin aneh itu, gua nggak ngerasa takut. Gua nggak kepikiran kenapa gitu ya tiba-tiba ada perempuan di kamar gua, itu nggak ada kepikiran sama sekali gitu. Bahkan gua ngerasa gua itu nggak asing dengan orang ini. Sosoknya adalah perempuan, pakai baju putih, mukanya nggak jelas karena dia nunduk. Dan yang gue ingat waktu itu, dia bawa seekor kucing. Dia pangku itu anak kucing sambil dia elus-elus. Waktu itu emang gue lagi pengen banget punya kucing, pengen banget gitu melihara kucing. Dan gue memang sudah dijanjikan sama teman gue bakal dapat salah satu kucing peranakan, tapi belum. Akhirnya gue coba untuk perhatiin nih orang siapa gitu. Dan itu gue nggak sadar gitu kalau itu siapa gitu. Gue nggak tahu. Pokoknya gue perhatiin perempuan ini. Gue nggak tahu dia siapa, tapi yang anehnya itu gue ngerasa udah nggak asing sama ini makhluk gitu ya. Dan tanpa sadar, dan posisinya masih tidur miring tadi, tapi gue ngeliatin dia. Terus gue tanya dia, "Dari mana?" kata gue. Dia jawab, "Dari belakang." Dia ngejawab itu sambil nunjuk ke tembok kamar gue yang arahnya menuju ke dapur. Terus gue tanya lagi dia, "Udah lama di sini?" Dia cuma ngangguk. Habis dia ngangguk, tiba-tiba dia bilang gini, "Saya sering temenin kalau lagi nyuci di situ," katanya. Ketika dia ngomong dia sering nemenin ketika nyuci, itu dia sambil nunjuk ke arah tembok, yang sebelah kiri dia, yang ngejurus ke bekas pompa air yang gue ceritain tadi. Gue coba cerna omongannya gitu ya, tapi gue ke-distract sama anak kucing yang merhatiin gue dengan sayu gitu. Jadi si anak kucing itu dipegang, dia nggak berontak, dia nggak ngerasa nyaman juga enggak gitu ya. Tapi dia kayak
seolah-olah gak bisa ngapa-ngapain gitu. Kucingnya lucu, warnanya dominan putih dengan ada belang hitam dan juga orange-nya, 3 warna gitu lah. Nah, waktu itu gue belum sadar kalau posisi itu adalah tengah malam, di dalam kamar gue yang tertutup, kondisinya gelap total, tapi gue bisa ngelihat dia dengan jelas, dan gue gak sadar itu. Gue coba untuk inget-inget siapa sebenarnya dia ini gitu. Tapi gue masih gak tahu dia ini siapa. Yang gue rasa, balik lagi nih, gue ini gak asing sama perempuan ini gitu. Akhirnya gue coba untuk berani nanya, sebenarnya siapa dia ini gitu. Dia cuma diam sambil nunduk. Gue coba lagi untuk nanya dia. Akhirnya gue bilang ke dia, boleh kenalan gak? Gue bilang gitu. Dia cuma ngangguk tanpa noleh ke gue. Jadi dari awal gue ngeliat dia sampai gue ada ngobrol itu, dia tetap nunduk dan mukanya itu ketutupan dengan rambut dia. Dan akhirnya karena gue bilang boleh kenalan gak, dia ngangguk. Gue bangun. Posisi gue duduk dan kita sudah berhadap-hadapan. Gue kasihkan tangan gue ke dia untuk nandain kalau gue ngajak salaman gitu. Itu agak lama responnya, sampai akhirnya dia kasih tangan dia lagi untuk salaman dengan gue. Dan akhirnya gue sama dia beneran salaman. Kalian pernah gini gak? Pernah megang busa sabun ketika kalian mandi? Atau ketika kalian sedang merendam cucian, ada busanya yang banyak, kemudian kalian pegang gitu. Nah, rasa salamannya itu seperti itu. Kalian merasa memang memegang sesuatu, kalian bisa ngerasain ada sesuatu yang di tangan kalian, tapi begitu kalian genggam tangan kalian, rasa itu hilang. Persis megang busa. Jadi gue mulai curiga nih di sini. Gak beres ini, kata gue dalam hati. Nah, ketika gue bilang dalam hati gue, ini gak beres ini, kayaknya dia tahu nih apa yang gue pikirin gitu. Tiba-tiba dia ngangkat mukanya yang dari tadi cuma nunduk itu, dan di situ gue bisa lihat dengan jelas mukanya. Nggak punya ciri khas khusus sih gitu. Mukanya normal seperti wanita pada umumnya, cuma putih banget. Dia tanpa ekspresi, datar, tapi lengkap. Mukanya lengkap. Mana itu pucat, putih, tanpa ekspresi. Gue terus-terusan ngomong dalam hati gue, gak beres ini kata gue. Dan seketika itu dia bangun. Habis dia bangun, dia ngeliat ke arah gue sambil megang kucingnya. Dan dia melayang nembus tembok ke arah dapur. Dan kamar gue tiba-tiba balik lagi dalam kondisi yang gelap total. Dan di situ gue langsung teriak. Gue teriak sekencang-kencangnya gue. Gue ingat masih ada teman gue di kamar depan. Gue teriak panggil nama dia. Cuman hilang, gak ada respon sama sekali. Sementara gue mulai gemeteran, gue mulai keringetan. Tapi gue gak bisa ngapa-ngapain. Gue mau lari, gue gak bisa. Gue cuma bisa duduk, gue cuma bisa teriak. Karena saking ketakutannya gue cuma bisa balik lagi tidur. Kemudian gue tarik selimut. Gue coba berdoa apapun yang pernah gue hafal. Tapi lo tahu, semua sia-sia. Hafalan yang sudah pernah gue bisa, itu jadi ada di luar kepala semua. Semua ada di luar, gak ada yang gue ingat satu. Sementara keringat terus keluar, gue ngerasa makin panas tempat ini gitu ya. Gue gak berani keluarin kepala gue dari balik selimut. Suasananya tiba-tiba menjadi hening. Pelan-pelan gue panggil lagi nama teman gue itu. Karena gue mikir kalau gue teriak, dia denger balik lagi nih gitu ya. Teman gue gak ngerespon. Akhirnya gue coba pelan-pelan manggil teman gue. Sama aja gak ada respon juga. Dan gue ngerasa itu adalah waktu yang paling lama yang pernah gue alamin gitu. Tiap detik yang lewat itu lama banget gitu. Dan gue cuma pengen cepet-cepet pagi waktu itu. Dan akhirnya mulai kedengeran ada suara orang ngaji yang jadi pertanda bahwa sebentar lagi waktunya subuh gitu.
Jadi itu berarti sekitar jam-jam 4:30 atau jam 5 subuh lah gitu ya. Dan di situ gue mulai agak tenang ketika ngedenger ada suara orang ngaji, suara ajan. Gue mulai tenang dan gue ketiduran. Ketika bangun pagi, gue tanya sama temen gue, kenapa nggak ngedenger gue panggil-panggil tadi malam? Katanya. Dia jawab, nggak kedengeran sama sekali katanya. Dan akhirnya gue cerita ke dia, tapi ceritanya nggak detail gitu. Gue cuman sekelas ya ada yang ganggu gue gitu. Dia cuman bilang, mimpi kali kamu katanya. Entah beneran nggak percaya atau dia berusaha untuk buat gue nggak takut, gue nggak ngerti gitu ya. Tapi dia responnya cuman kayak gitu. Udah sampai di kantor ini masih kepikiran terus-terusan. Dan akhirnya gue cerita ke beberapa teman gue. Gak tahu ya, tapi mereka percaya atau enggak gitu ya. Tapi sebagian besar mereka ngerasa bahwa apa yang gue alamin malam itu adalah sesuatu yang menyeramkan gitu. Tapi dari sekian banyak teman gue yang ceritain, ada satu yang ngasih saran yang aneh. Aneh menurut gue. Dia ngomong gini, mungkin bener kalau si cewek itu ada di rumah itu gitu. Dan dia ngomong ke gue, kamu itu harus dimandiin gitu. Karena takutnya kalau dia memang sering nemenin kamu di situ, atau ternyata dia suka sama kamu, nanti kamu bisa jauh jodoh. Apalagi kalau misalnya ternyata dia posesif ke kamu. Waduh, gue nggak, jujur aja gitu, gue nggak begitu percaya awalnya dengan hal-hal yang kayak gitu. Tapi gara-gara gue sempat ngelihat sosoknya, gara-gara gue ngerasain juga gitu, akhirnya ini jadi kepikiran gitu. Gue sempat mikirin omongan itu. Tapi untungnya dari kejadian itu udah nggak ada lagi hal-hal lain yang terjadi sama gue atau sama teman-teman gue di rumah itu. Dan sampai akhirnya teman gue yang tinggal di atas itu pulang dari tugas ngantar jenazah itu. Gue cerita ke dia sama teman gue yang satunya juga. Kali ini gue ceritanya detail, sedetil gue cerita ke kalian tadi. Temen gue yang di kamar depan masih gak percaya. Dia malah sedikit nantang. Dia bilang, coba aku yang didatengin dia. Mungkin dia nih yang takut kayak. Dia pernah ngomong gitu. Tapi temen gue yang di kamar atas, ini ternyata dia percaya. Dan dia cerita, ternyata sebelumnya dia ngalamin hal yang aneh juga. Jadi waktu itu dia belum nikah dan baru pacaran sama istrinya yang sekarang. Ya kayak pacaran LDR pada umumnya lah gitu ya. Hampir tiap malam mereka telepon-teleponan gitu. Kadang suaranya juga sampai kedengeran di kamar gua. Karena posisi kamar gue itu sebenarnya pas ada di bawah kamarnya dia. Karena pintu depan gue itu kan tangganya itu menuju langsung ke pintu kamar dia. Dan dia juga sering banget telepon-teleponan sambil nyender di tangga itu, pegangan tangga di atas itu. Jadi kadang suaranya kedengeran sampai di kamar gua. Dia bilang beberapa kali waktu teleponan itu pintu balkon itu sering kebuka sendiri katanya. Padahal dia yakin sudah menutup itu. Memang tiap malam gue pasti ngedenger sih dia nutup pintu itu, karena ketika dia nutup pintu itu pasti suaranya kenceng banget. Kebiasaannya adalah ketika kita pulang kerja sore hari, gue masuk ke kamar, dia naik ke lantai 2. Sebelum masuk ke kamarnya pasti dia akan buka pintu itu karena dia harus mengambil anduk untuk mandi gitu. Anduknya kan dijemur di luar sana. Itu pasti kedengeran dia buka. Dan malam juga gitu. Biasanya kalau misalnya kita habis makan malam, kita nonton TV bertiga sebentar, terus satu-satu masuk ke kamar. Setiap dia masuk ke kamar, itu pasti ada kedengeran suara pintu itu, dia nutup pintu itu gitu. Dan dia bilang waktu itu beberapa kali pintu itu kebuka. Dan yang pastinya nggak mungkin dong karena angin gitu ya. Karena kalaupun itu terbuka karena angin, harus ada angin yang kuat untuk bisa ngebuka pintu yang sudah diganjel itu tadi. Karena gue dan teman gue aja kadang ngebuka atau nutup itu agak sedikit harus memaksa gitu ya. Narik handle pintunya yang udah rusak itu harus sedikit dipaksa gitu supaya bisa kebuka atau ketutup. Dan yang anehnya kata dia, pintu itu selalu kebuka tanpa ada suara. Ini kan yang lebih aneh lagi. Dan ternyata itu gak sekali 2 kali, tapi ternyata sering. Dia ini mau cerita dulu awal-awal, tapi dia pikir pasti gak ada yang percaya. Karena
Yang lain kan nggak pernah posisi malam ada di atas gitu. Cuma dia doang. Jadi nggak ada saksi lain lah gitu. Dia mikir ya pasti nggak ada yang percayalah sama kejadian yang dia sering alamin gitu. Sampai akhirnya dia baru bilang setelah gue cerita apa yang terjadi sama gue. Beberapa hari kemudian, jadi kan gue bertiga nih tinggal di rumah itu gitu ya. Gue sama teman gue yang tinggal di lantai atas itu selalu pergi dan pulang kerja samaan pakai satu motor. Sementara kalau teman gue yang satunya itu sendiri. Nah, gue sama teman gue yang tinggal di kamar atas ini nggak sengaja papasan dengan Pak RT. Pak RT tempat gue tinggal. Dia manggil dan akhirnya kita ngobrol sebentar di jalan gitu. Dia nanya ke kita, apakah benar gue dan teman-teman ini sering bawa perempuan ke dalam rumah? Kita kaget dong gitu. Kapan gitu kita pernah bawa perempuan ke dalam rumah? Apalagi sering katanya. Nggak pernah gitu. Karena Pak RT itu tahu yang tinggal di rumah itu bujangan semua. Makanya dia nanya. Ya gue jawab sama teman gue, kita nggak pernah gitu. Dan waktu itu gue curiga ini pasti gosip dari tetangga depan itu ini. Ternyata benar. 2 orang di depan rumah itu yang ngelapor ke Pak RT gitu. Kalau bilang gue dan teman-teman sering bawa perempuan gitu. Pak RT bilang, kata Mami, kalian bawa cewek nih di rumah gitu. Mami itu panggilan untuk laki-laki suku Sasak ya. Tapi nggak semua lelaki suku Sasak atau di Lombok ini dipanggilnya Mami. Biasanya kalau ada namanya Lalu, itu dia dipanggilnya Mami. Terus Pak RT cerita lagi, katanya setiap kalian bertiga berangkat kerja, Mami itu ngelihat perempuan bolak-balik di rumah kalian. Makanya saya tanya ke kalian, bener apa enggak? Kata Pak RT nanya gitu. Ya, gue sama temen gue jelasin gitu, kita nggak pernah bawa cewek di dalam rumah itu. Gue jelasin lagi kan Pak RT tahu kalau kita ini bertiga bujangan semua. Mana sih kita berani untuk bawa-bawa perempuan gitu. Gue coba jelasin, mungkin gosip aja lah itu dari Mami gitu. Sama orang sebelah, emang mereka sering kok gitu. Sering ngintai-ngintai kita nggak jelas gitu. Dan Pak RT pun bilang, iya sih saya juga nggak percaya sebenarnya, makanya saya tanya. Nah dari situ gue sama temen gue makin percaya gitu. Ini jangan-jangan memang bener nih ada sosok perempuan di rumah gue. Mungkin memang bener apa yang dilihat sama tetangga gue itu beneran ada. Karena si cewek ini waktu gue ajak ngobrol, ya dia bilang udah lama di situ. Dia sering nemenin kalau misalnya kita lagi nyuci. Ya mungkin aja memang dia tinggal di situ gitu ya. Dan dia sering menampakkan perwujudannya. Karena tadi si tetangga bilang setiap kita keluar rumah, di dalam itu ada perempuan yang mondar-mandir. Lah siapa? Karena beneran kita nggak pernah bawa perempuan masuk ke dalam rumah itu. Akhirnya 1,5 tahun gue tinggal di rumah itu, nggak lama dari kejadian itu kita putuskan untuk cari kontrakan lain. Begitunya kita pamit ternyata kita baru tahu gitu, bahwa yang kontrak di situ itu nggak ada yang lama. Bahkan nggak nyampe setahun mungkin gitu ya. Berapa bulan cabut. Dan katanya kami adalah orang yang paling lama mengontrak rumah itu selama 1,5 tahun.